Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Jaka Permana, MMMPD, selaku dosen, dan Ibu Depi Rahmiati, SPD MPD, selaku asisten dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi kami dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini ada definisi strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Tujuannya ialah menolong siswa untuk mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Manfaatnya ialah 1. Merupakan suatu cara belajar siswa aktif. 2. Melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. 3. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Dan yang terakhir, anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry. Pertama, aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Kedua, inquiry berfokus pada hipotesis. Siswa perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua pengetahuan bersifat tentatif. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran selalu bersifat sementara. Ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi. Di dalam kelas dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta sebagaimana dituntut dalam pengujian hipotesis pada umumnya. Baik, saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran inquiry. Adapun karakteristik pembelajaran inquiry ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Nah, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry ini dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, dengan demikian, dalam inquiry siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Nah, dapat kita simpulkan dari paparan saya bahwa karakteristik pembelajaran inquiry ini berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dalam belajar, mengajar, dan siswa dapat belajar membangun pengetahuan dari hal yang telah mereka dapatkan.
sebelumnya, sehingga siswa memiliki berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya ialah macam-macam metode inquiry. Nah, menurut Sun dan Trowbridge tahun 1973 mengemukakan 3 macam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry terpimpin atau guided inquiry. Nah, dalam inquiry terpimpin ini siswa memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Nah, metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan metode inquiry, discovery learning. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Tahap awal pembelajaran, bimbingan lebih banyak diberikan dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan pengembangan pengalaman siswa. Nah, pelaksanaannya sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan permasalahan, petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. Yang kedua ialah inquiry bebas atau free inquiry. Nah, pada inquiry ini, discovery learning bebas, siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Nah, siswa harus dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Nah, siswa anggota kelompok memiliki tugas, misalnya koordinator pembimbing teknis, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Yang ketiga ialah inquiry bebas yang dimodifikasi atau modified free inquiry. Nah, pada inquiry discovery learning ini, guru memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad ini dengan nomor MPM 2050620. Ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran inquiry. Ya. Yang pertama ada pembelajaran secara konstruktivisme. Nah, pembelajaran ini merupakan melandaskan pemikiran pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan yang bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep kaidah yang siap untuk diingat. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuannya, mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada teori belajar AUSUBEL. Teori ini belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar makna, sehingga dengan belajar makna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Terus ada teori pembelajaran penemuan dari Brunner, ya. Teori ini menganggap bahwa pembelajaran penemuan sesuai dengan pencairan ya, pengetahuan secara aktif oleh pelajar dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermakna, benar-benar bermakna. Berbagai pembelajaran khusus bagi peserta didik.
Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inkurir ya. Pada orientasi ada merumuskan masalah serta merumuskan hipotesis, mengumpulkan data beserta menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.